Dalam pemungutan pajak, negara harus mendapatkan izin lebih dahulu dari rakyat, karena pemungutan pajak dapat dipaksakan dan tidak ada kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjuk. Berkait dengan hal tersebut, dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang. Ketentuan ini merupakan dasar filosofi pemungutan pajak karena tidak ada perpindahan kekayaan tanpa persetujuan pemilik, dan ini menunjukkan bahwa masyarakat atau pemilik memberikan izin atas perpindahan sebagian kekayaannya kepada negara melalui proses pembuatan undang-undang di mana wakil rakyat memberi persetujuan. Bahkan di negara lain pun terdapat dalil pajak yang terkenal, yaitu kalau di Inggris, no taxation without representation. Kalau di Amerika, taxation without representation is robbery, artinya pajak tanpa adanya undang-undang adalah perampokan. Dalil tersebut dimaksudkan untuk menghindari anggapan bahwa negara itu sama dengan perampok karena perpindahan sebagian kekayaan rakyat atau pembayaran pajak tanpa izin pemilik atau rakyatnya. Teman-teman, kita sudah tiba kepada nomor 10, teman-teman ya, nomor 10 dari dugaan perampokan pajak, teman-teman ya. Ini adalah modus teman-teman, modus yang umum, teman-teman ya, bukan hanya satu PT sendiri, bukan hanya pada satu orang tersendiri, tetapi modus yang umum dipraktekkan kepada banyak wajib pajak, teman-teman ya. Tetapi kebetulan hanya ada satu PT di Indonesia ini yang mau terbuka, transparan, dan mendukung kita semua supaya teredukasi, supaya kita paham, teman-teman ya, apa yang terjadi pada DJP hari-hari gini, teman-teman ya. Tetapi ini masih oknum, teman-teman ya, dan kita belum terbukti semua ini di pengadilan. Nanti kita lihat putusan pengadilan. Oke, halo Pak Rinto dari PT Arion, apa kabar Pak? Ya, semangat Mas, semangat Mas. Ini makin hari makin gelap Pak mukanya Pak. Luar biasa Pak Rinto. Oke Pak, kemarin Bapak spill dikit nih mengenai perampokan pajak dugaan ya, dugaan perampokan pajak Ya, nomor 10, kalau nggak salah mengenai kebingungan dari tergugat ya, mengenai kuesioner apa itu Pak? Silakan dibahas nih Pak. oke siap Mas. Nah, ini Mas, ya ini kita sampai ke topik yang ke-10, yaitu tergugat tidak menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada penggugat selama proses pemeriksaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Peraturan yang dilanggar yaitu adalah pasal 11 huruf H PMK 17 2013 yang berbunyi dalam melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, pemeriksa pajak wajib Mas kata-katanya Mas, Hmm. menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak. Dan pasal 90 ayat 1 PMK 17 2013 yang berbunyi dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas pemeriksaan, pemeriksa pajak wajib menyampaikan kuesioner pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa, Mas. Jadi ada dua pasal, Mas, dalam PMK ini, Mas, yang menyatakan wajib, Mas. Nah, ini Wah. keterangannya kronologinya itu pada tanggal 16 September 2022 penggugat menghadiri panggilan tergugat di kantor wilayah DJP Jawa Timur 3 dan pada tanggal 11 Januari 2023 tergugat melakukan kunjungan ke kantor penggugat. Dalam kedua pertemuan tersebut tergugat tidak menyampaikan kuesioner kepada penggugat. Nah, ini kami kasih catatan, Mas. Ini tergugat tidak bisa membedakan mana kuesioner, mana BAPK, berita acara pemberitahuan keterangan. Pada sidang gugatan ketiga yang dilaksanakan 7 Maret 2024, tergugat menyampaikan bahwa tergugat telah menyampaikan kuesioner pemeriksaan. Namun ternyata ya kuesioner yang dimaksud adalah BAPK, Mas, bukan kuesioner. Begitu, Mas Awan. Jadi dia dia bilang bahwa kami sudah memberikan kuesioner. Betul, Tet betul, Mas. tetapi ketika hakim mempertanyakan atau Bapak mempertanyakan, dia bilang suratnya ini nih, gitu ya? Oh enggak, ternyata enggak menunjukkan apa-apa, Mas. Dia ngomong sudah seperti biasanya, Mas, ngomongnya sudah, begitu kita minta buktinya tidak bisa Tapi membuktikan. kenapa Bapak bilang dia dia tidak bisa membedakan BAPK? Saat persidangan tersebut, Mas, saat persidangan itu dia ngomongnya sudah menyerahkan, ternyata BAPK tadi yang dimaksud itu, Mas. Dia menunjukkan BAPK-nya. Oh, dia bilang kami sudah memberikan kuesioner, tetapi setelah itu dia tunjukkan ini barangnya, ternyata BAPK gitu. Betul. Ini Pak Wisnu nih? Iya, dan timnya, Mas, dan tim sidang, Mas. Aduh, Pak Wisnu lagi dan timnya.
nggak ngerti apa tuh kuesioner. Dia S1-nya pasti bukan kuantitatif. Kalau kuantitatif pasti ngerti kuesioner, karena saya orang kuantitatif. Oh, gitu Mas. Iya, Pasti iya. pasti pasti itu orang pinter nih maksud saya. Kalau saya bego ya, kalau bego pakai kuesioner, Pak. Oke. Jadi, dia nggak bisa membedakan antara kuesioner dan bukan kuesioner. Berarti dalil Bapak belum belum dibantah ya, bahwa memang dia belum memberikan kuesioner? Ya kan saat sidang juga kan tergugat malah menanyakan Mas, kuesioner itu ada di aturannya mana gitu loh Mas. Padahal di Oh, gugatan kami kan ini Mas, pasal 11 dan pasal 90 PMK Mas, sudah jelas. dia mempertanyakan, memang kuesioner ada di aturan mana gitu? Betul. Dia menantang balik Awalnya begitu? awalnya ngomong sudah menyarankan kuesioner. Terus setelah saya ini Mas ya, saya minta dengan tegas, "Mana buktinya?" Ganti. Itu loh Mas. Dia Di bilang, pasal yang "Mana mana mana ada itu Mas. mana ada perlu kuesioner," gitu? Iya, betul. Mana ada kuesioner di yang mana, pasal yang mana gitu loh Mas. Terus Bapak jelasin ulang lagi pasal-pasalnya? Majelis hakim Mas mengingatkan, malah majelis hakim yang membantu saya. Gitu loh Mas. Ada di pasal 11 Ibu, bilang gitu Mas. Ini majelis hakim kan mantan pegawai JJP ya? Betul Mas, betul Mas. Kira-kira Pak, malu nggak dia, Pak? Ya seharusnya malu Mas. Ini pemeriksa pajak, gue yang sidangin, goblok ini orang-orang nggak ngerti kuesioner gitu kali pikirnya ya. Gitu, ini hanya dugaan ya Ya, tentunya ya. Dugaannya, hormat Pak Wisnu, hormat ya. Kok padahal bisa? kan makanya Mas majelis hakim membela kami karena apa Mas? Di gugatan kami Mas di Posita itu detail Mas kami sampaikan Mas, ini yang dilanggar, kronologinya seperti ini, buktinya seperti ini gitu Mas. Jadi Oke, semua dokumen kami yang kami sampaikan di pengadilan Mas itu adalah langsung kami serahkan semua Mas. Gitu, Mas. Kalau dari tergugat kan kayak dicicil Mas, kayak kredit Mas. Tujuannya Mas ya dugaannya, tujuannya untuk mengulur-ulur waktu biar 6 bulan ini habis. Itu adalah strateginya Mas. Jadi kayak kayak kita kalau main bola Mas, kalau kita main bola, kita udah menang 1-0, tim kita lemah, itu kan kayak bola-bola dibuang-buang terus Mas. oke. Gini Pak, coba kita taruhan yuk. Menurut Oke, oke, Bapak gimana? menurut Bapak, dia ini ngerti tapi pura-pura nggak ngerti atau memang nggak ngerti kuesioner? Kalau menurut saya memang nggak ngerti Mas. Apa ciri-cirinya? Jadi kan gini Mas, mungkin karena terlalu lama, dugaan oknum ini Mas ya, itu kan bertindak, dugaannya Mas ya kan sewenang-wenang terhadap WP Mas. Jadi mungkin akhirnya lupa Mas, tata caranya. Berarti diduga dia ini nggak pernah melakukan kuesioner, sehingga dia bahkan nggak tahu ada barang namanya kuesioner. Betul Mas. Heeh. Dia pikir, "Loh, kan gua udah kasih BAPK, kok dia bilang nggak kasih? Gua jawab aja gua sudah kasih," gitu kira-kira ya? Betul Mas. Ini kan gini Mas, kami dari PT Arion Mas Awan, kebetulan ini kami pernah diperiksa di 3 KPP Mas. Oh, oke. 3 kantor pajak, kami pernah diperiksa di KPP Pratama. Kami pernah diperiksa di KPP Madya, dan yang Mhm, ini kami diperiksa di Kanwil, Mas. Ini saya tanya tim saya, Mas, ternyata mhm. yang tertib ini, Mas, ya, hukum acara malah di KPP Pertama loh, Mas. Oh, di pertama Lengkap itu, dikasih Mas. kuesioner? Kasih, Mas. Oh, Heeh. Makanya saya bilang, Mas, dia lama-kelamaan udah nggak ngikut itu, Mas, karena udah jabatannya udah tinggi, udah mungkin, Mas, ya, dugaannya kan sudah keenakan, mungkin ya kan contohnya di pajak ini kan ada Gayus Tambunan, ada Rafael, kan ada banyak lagi, Mas. Seperti mmm, itu, Mas, heeh. berarti, eee kesimpulannya memang dia nggak ngerti ya? Memang dia nggak tahu ya? Iya, Mas, Kalau karena dulunya mungkin tahu, tapi sudah naik jabatan, kerjanya mungkin tambah menumpuk. Nah, dengan seperti ini sudah berhasil mungkin, Mas, ya, mendapatkan penerimaan negara, dalam mmm, tanda kutip, gitu loh, Mas. mmm, Mhm. iya iya. Harusnya gini, kalau dia ngerti nih, Pak, ya, kalau dia ngerti kuesioner, harusnya dia jawab gini, "Waktu itu kami sudah berikan kok, tapi PT Arion Eh, sudah mengisi." cuma gini, Mas Awan, Mmm, cuma ini mungkin nanti bisa kita tanyakan ya, Mas, ya, ke ahli juga, Mas, ya. mmm. Katanya, Mas, ya, katanya dulu tuh Kanwil tuh memang tidak pernah mempunyai kewenangan untuk memeriksa, Mas. Oh gitu? Heeh. Iya, orang-orang Kanwil itu tidak punya kewenangan memeriksa. Ini baru saja peraturan berubah atau gimana gitu loh, Mas. Gitu. Oke. Makanya kan Kanwil ini kan tidak punya IWP, Mas. Kami kan gini, Mas, kami ini diperiksa di Kanwil, cuman SKP-nya itu yang terbitin KPP Madya, Mas, karena kami terdaftarnya di Madya, Mas Awan. Tunggu tunggu. Bapak diperiksa oleh KPP Madya?
Kanwil. diperiksa oleh Kanwil. Betul, Mas, heeh. Tetapi SKP yang nerbitin Madya, Betul, Mas. bukan Nah, Pak yang Agus sidang lagi. oh, beda, Mas, beda. Loh, loh, Madya beda, Mas, heeh. Pak Agus yang melakukan pemeriksaan, hasilnya itu yang bikin yang tanda tangan orang lain, bukan Pak Agus. Betul, SKP-nya beda, Mas, heeh. Malah SKP-nya orang di luar Kanwil. iya, KPP, Kepala Kantor Madya, Mas. Madya itu satu gedung apa beda gedung? Beda gedung, Mas, beda Ini gedung, heeh. ini kenapa? Beda gedung, Mas. Loh, pernah saya tanya, Mas, ini kan sempat ini, Mas, saya ke kantor KPP Madya, Mas, karena kami PKP-nya terdaftar di Madya, Mas. PKP-nya terdaftar di Madya, kami mau ketemu kepala kantor. Saya tanyakan, SKP ini rinciannya yang mana gitu loh. Karena tiba-tiba keluar angka nggak tahu rinciannya, ini gimana? Kami kan mau mengajukan gugatan dan keberatan gitu loh, Mas. Tunggu, Nah, Pak. katanya nggak tahu, kami hanya cuma ngeprint aja katanya. Jadi bagian ngeprint, Mas, di Madya itu, Mas. Lucu juga, Mas, sebenarnya. Jadi LHP yang bikin Pak Agus, Betul, tapi SKPKB-nya yang bikin KPP Madya. betul. Aduh, gimana ini logikanya ini? Aduh. Makanya kasus kami ini, Mas, Mas, untuk sebagai edukasi sangat banyak ya ilmu yang bisa kita dapat, Mas. Iya ya. Itu AR kami, Mas, saat saya tanya ke KPP Madya, dia nggak ngerti, Mas. Loh, itu bukannya Kanwil yang memeriksa. Lah kok dari kami, SKP-nya, dia juga nggak ngerti, Mas. Aduh. Tunggu, Mbak. Ini loh, si kepala KPP Madya apakah nggak mikir, ini kan yang periksa elu, hasilnya kenapa mesti gua tanggung jawab? Betul, Mas. Lah, gimana angkanya itu? Jadi KPP Madya kan karena dia tanda tangan SKP, dia dong yang harus mempertanggungjawabkan SKP ini. Betul, Mas. Sedangkan yang bikin itu bukan dia. Betul. Yang periksa bukan dia, yang bertemu bukan dia, yang minjam data bukan dia, yang SPHP bukan dia, yang pertemuan akhir bukan dia, LHP pun bukan dia yang bikin. Betul, Mas. Tapi ini saya baru tahu loh, Pak. Ini saya baru tahu dan baru pertama kali saya mengalami ini. Lah, Waduh. nanti itu ini, Mas, ini spill sedikit, Mas, untuk sidang berikutnya. Itu kan sidang kita sudah 4 kali, Mas, ya. 4 kali itu surat tugasnya sepertinya salah, Mas. Karena surat tugasnya itu ditandatangani oleh Kepala Kanwil, tidak ada atas nama Dirjen Pajak. Padahal kalau menurut Kep 184 atau 186 tentang pelimpahan kewenangan, salah satu kewenangan Dirjen Pajak tadi, Mas, itu dalam melimpahkan itu ke Kepala Kanwil untuk menerbitkan surat tugas dalam rangka menghadiri persidangan di pengadilan. Kalau ini nggak ada atas nama Dirjen Pajak, Mas. Padahal kan gugatan kita kan atas kepadanya tergugahnya kan DJP, Mas, Dirjen Pajak. Oke. Nah, masa yang datang Kepala Kanwil kan gitu, Mas. Wah, makin bingung lagi ya. Waduh, jadi kayaknya DJP juga nggak rapi-rapi amat ya. Mereka juga mesti merapikan ya yang gini-giniannya. Karena kalau digugat orang kalah ini. Ini kalau di Amerika kalah ini udah habis dia. Betul, Mas. Oke. Oke, Pak. Jadi Ya, ini mengenai kuesioner dengan segala kebingungannya, mohon maaf nih ya Pak Wisnu, dengan segala rendah hati kita mengatakan Bapak kayaknya nggak ngerti ya kuesioner, tapi mudah-mudahan Bapak tidak seperti itu ya. Kalau Bapak mau klarifikasi silakan Pak, kita terima ya podcast-nya. Silakan Bapak kalau mau klarifikasi, "Oh, waktu itu saya salah salah ambilin surat," gitu ya, yang harusnya kuesioner itu ada di sebelah kanan, nggak keambil ya, mungkin gitu ya. iya. Oke, yang ke-11 Pak, apa nih Pak 11 ini Pak? Nah, ini spill sedikit, Mas, ya. Yang ke-11, tergugat telah bertindak sewenang-wenang karena menyampaikan undang pembahasan akhir melalui Markus, Mas. Markus yang bukan anggota tim pemeriksa, Mas. Markus itu maksudnya apa nih? Maklar kasus, Mas. Diduga maklar kasus. Oh, oke Pak, kita spill nanti di video berikutnya. Oke, siap, Mas. Siap, Mas. Siap, thank you Pak Rinto, luar biasa. Oke, semangat, Mas.